Insya Allah, udah Ibu Wulansari, udah hadir. Alhamdulillah. Baik, waktu menunjukkan pukul 13, sebaiknya kita buka kajiannya ya. Ibu Wulansarinya sudah hadir, jazakumullah khairan atas kesediaannya Ibu Wulansari. Baik, Umahat sambil menunggu yang lain, kita buka dulu ya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Wulansari Psikolog dan peserta Forum Belajar Smart Parents Community yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada kekasih hati kita, kedua kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabiin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Umahat, sebagai pengantar kajian hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, atau qaulan sadida. Bagaimana cara kita berbicara dengan benar, dengan tutur kata yang benar, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, agar juga dapat memahami perasaan seseorang dalam berkomunikasi. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ilmu memahami perasaan, agar dapat membuat orang lain, pasangan, juga anak-anak merasa nyaman bersama Ibu Wulansari Psikolog. Mari Umahat, kita memulai forum dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mempersingkat kata dan memulai forum, kami sambut Ibu Wulansari Psikolog untuk berbagi ilmunya kepada kami semua di sini. Kepada Ibu Wulansari Psikolog dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Mimi yang sudah membuka dan menyilakan saya untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi ya, Ibu Mimi beserta kepanitiaan untuk selenggaranya acara siang hari ini ya, dari komunitas Smart Parents Community ya, SPC, yang semoga senantiasa dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan kesehatan guna ibadah kepada Allah. Dan siang ini setelah jeda sebulan kita berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam keridhaan Allah. Pertemuan ini membuahkan kebermanfaatan dan kebaikan kepribadian kita maupun pengasuhan kita kepada anak-anak kita.
Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Apa kabar ibu-ibu solihah, ibu-ibu muda, ibu-ibu cantik dan pembelajar? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Pelajaran yang bulan lalu sudah dicermati atau dipraktekkan? Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ilmu akan berbuah ya ketika ada penerapan, sehingga pembelajarannya bisa meloncat karena sudah mempraktekkan. Ya, sebelum Ibu memulai materi kedua ini, sedikit saja mengulang, mengingatkan yang sudah lalu bahwa ada gaya-gaya komunikasi kita yang kita praktekkan, kita pikir itu menjelaskan, kita pikir itu memotivasi anak, kita pikir itu memberi pengertian pada anak, tetapi justru yang muncul adalah kebalikannya, ya. Kita pikir dengan komunikasi tersebut kita menjadi semakin akrab, semakin mencerdaskan anak, semakin jelas arah komunikasi, tetapi ternyata lewat gaya komunikasi yang menyimpang dalam pengasuhan anak, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu anak semakin jauh dari anak tidak memahami kita semakin kesal, pesan tidak sampai, dan ujung-ujungnya adalah komunikasi bantet, komunikasi terhenti, tidak berkembang, dan tidak memahami anak. Tidak membuat kita jadi semakin mengerti tentang perkembangan anak. Komunikasi apakah itu? Gaya-gayanya seperti apa? Kok malah menghambat? Bukannya komunikasi itu memberikan pesan, terus orang jadi paham. Ya. Nah, gaya-gaya komunikasi itu, satu, ya tidak harus tersusun ya. Satu, membanding-bandingkan. Ya. Kemudian, menyalahkan. Kemudian, gaya komunikasi yang mengkritik. Ya. Kemudian, gaya komunikasi yang berbohong. Gaya komunikasi yang selalu bernuansa ingin menghibur, menyenangkan anak. Kemudian gaya komunikasi yang bersifat menyindir. Dan seterusnya yang sudah ada dan catatan ibu-ibu dan juga sudah sempat kami sampaikan bulan lalu. Nah, gaya komunikasi yang menyimpang tersebut yang tidak membangun kesehatan mental orang tua, juga tidak membangun kesehatan mental anak, maka akan membuahkan juga perasaan-perasaan yang tidak dipahami. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan fisik, ya, makan, minum, ya. Kemudian kebutuhan psikologis, ya, rasa aman, rasa nyaman, tenang, dan seterusnya. Nah, memahami perasaan itu salah satu kebutuhan manusia. Seperti kita tahu kebutuhan makan, minum, dan ada tempat tinggal, ya. Sandang, pangan, papan, singkatnya seperti itu. Tapi mungkin kita lupa bahwa perasaan dipahami, diterima, dikenali, dimengerti, dihargai, itu juga kebutuhan dasar psikologis anak atau kebutuhan dasar psikologis manusia untuk berkembang. Ya, bayangkan kalau dalam keseharian di rumah saja deh yang di dalamnya ada suami, ya, ada ayah, ya, suami atau ayah, ada anak, ada kakak atau adik. Terus kalau ada ART, kita hitung satu-satu deh, istri, suami, ya, terus anak, ada ART. Itu perasaannya saling ditindas, ya, saling tidak dipahami, saling tidak diabaikan, ya. Apa yang akan terjadi? Ya. Contoh, dibuat contoh biar langsung masuk ke pengertian.
Contoh nih ada komunikasi. Anak pulang terlambat. Terus kita langsung ini kan berpikir kemana, apa yang dilakukan, sama siapa saja bermain, kok bisa terlambat, kok nggak lapor, kok nggak ingat kesepakatan orang tua dengan anak. Itu antara lain ya yang akan mempengaruhi pikiran kita ketika menerima anak masuk rumah. Dia tenang-tenang aja masuk ya. Terus kita nih langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kemana aja? Main di mana? Habis main gadget ya? Ke internet ya? Belum anak sempat duduk atau sempat buka sepatu, sudah kita berondong dengan pertanyaan-pertanyaan itu dengan suara tinggi, nadanya nada curiga. Terus anak nggak ngejawab lagi ya. Dia asik naruh sepatu, asik buka gespernya, misalkan nyelonong saja. Ya, hari itu biasanya salaman, ini nggak salaman. Semakin tuh kita tensinya, intonasinya tinggi ya. Dengar nggak kata mama? Tuh ya. Tadi mama udah tanya kok diam aja. Nah, benar kan kamu seperti yang mama bilang? Ya. Kita terus berondong dan kita tekan lagi kira-kira perasaan anak seperti apa. Ya, dia pikir sampai rumah mau bisa istirahat dan mau ya makanlah kesukaan dia, mau rebah-rebah gitu ya. Tapi kita sambut dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nukik, ya. Nggak sempat anak berpikir jernih, dia bisa saja langsung jawab, tergantung anak usia berapa, ya. Bisa juga nggak jawab karena nggak ngerti kebanyakan pertanyaan. Bisa juga kode remaja malah jawabnya, mama rewel banget sih, cerewet banget sih, belum aku duduk, belum aku makan, udah nanya. Males saya jawab mama. Nah, kita makin tinggi lagi ya. Ini mama nih, harus dihormati, harus dijawab. Jangan kamu cuek begitu, dosa, durhaka. Wah, jadi udah semakin kacau ya Bu, komunikasi itu. Padahal kan masalahnya sederhana ya. Kita kepo dia kemana. Nggak perlu sampai berondong begitu kan ya. Terus perasaan anak tadi ya, rewel, mama cerewet, nggak asik, ya belum apa-apa udah ditanya, curiga, ya dan seterusnya, ya. Jadi kalau perasaan tidak dibahas, tidak dimengerti, bisa jadi komunikasi malah melantur kemana-mana, ya. Pada perasaan mempunyai manfaat, mempunyai sifat. Dan kalau tidak difungsikan dengan baik, bisa jadi ketidakharmonisan hadir dalam rumah tangga itu. Perkembangan anak terhambat. Next. Ya. Dalam komunikasi, kita tidak hanya sibuk dalam pesan. Dari komunikasi ini saya mau pesan apa ya ke suami saya? Pesan apa ya ke anak saya? Ya. Bukan hanya itu sebenarnya komunikasi. Ya. Jadi komunikasi selain memang ada pesan, ya sebuah proses antara pengirim dan terima pesan, di situ ada pesan. Kadang atau sering kita enggak berpikir panjang bahwa perasaan yang terhubung antara pengirim dan penerima itu perlu kita timbang rasa. Salah satu sebab utama dalam berkomunikasi justru muncul masalah karena kita nggak masukkan pertimbangan perasaan lawan bagaimana ya kalau kita begini ngomongnya, kalau pilihan katanya begini, kalau intonasinya seperti ini, kalau gaya komunikasinya seperti ini. Nah, kurangnya kita mempertimbangkan aspek perasaan khususnya lawan bicara kita, karena kita sebagai pengirim, itu bisa salah satu muncul masalah-masalah dalam komunikasi. Kedua, bahwa manusia bukan hanya butuh makan, minum, ya tempat tinggal, sandang, pangan, papan, tapi kebutuhan manusia yang juga mendasar untuk bisa berkembang, itu karena perasaannya didengar,
diterima, dimengerti, dihargai. Dikenali, ya. Didengar, bukan hanya pakai telinga, tapi pakai hati juga. Ya. Diterima bukan berarti disetujui ya, tapi menerima, oh anak punya perasaan seperti itu. Nah sampai situ bukan berarti menyetujui perasaan, misalnya dia marah, dia eksplosif, meledak-ledak ya. Oh, gara-gara dikatain temannya, dia sampai banting pintu, tendang teman, toyor teman. Bukan berarti kita setuju kan, tapi kita menerima, oh perasaan dia sampai seperti itu ya, gara-gara dikatain teman ya, langsung tendang pintu dan seterusnya, lempar tempat pensil, ngebalikin meja, kursi di sekolah gitu ya. Bukan berarti menyetujui, tapi diterima, oh perasaan dia seperti itu ya. Manusia juga butuh perasaannya dimengerti dan dihargai. Jadi kalau pakai bahasa tubuh ya, ibu-ibu, manusia butuh perasaannya didengar, ya, dikenali, apa sedih, gembira, senang, dipercaya, ya, dihargai. Manusia juga butuh perasaannya diterima, dimengerti, dihargai. Saya ulangi. Manusia butuh perasaannya diperlakukan 5. Ya. Didengar, dikenali, diterima, dimengerti, dihargai. Siap-siap. Siap-siap ambil resiko, ya, menanggung akibat kalau kita berinteraksi dengan orang mengabaikan kebutuhan perasaan manusia diperlakukan 5 hal tadi. Siap-siap berantem, siap-siap timbul konflik-konflik. Ya, nanti kita akan bahas lewat contoh-contoh. Ini sekarang saya akan menyampaikan dulu konsep-konsep dasar tentang memain perasaan. Ya. Kemudian juga seseorang akan mudah berkomunikasi jika perasaannya senang. Seseorang juga akan mudah menangkap pelajaran jika perasaannya positif. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, perasaan bermain, ya, dia tidak nampak, tidak konkret. Ya. Kita kalau marah mungkin mata melotot kelihatan, ibunya marah, Abi marah kelihatan, ya kan, marah, mata melotot, suara meninggi. Ya. Perasaan itu tidak konkret, tapi anak merasakan. Ya. Beda kebutuhan fisik kan konkretnya makan apa kelihatan tuh, apel atau apa, baju kelihatan ya, rumah kelihatan. Tapi manusia juga butuh perasaan yang sifatnya itu psikologis, nggak nampak tapi terasa oleh anak. Nah justru kita nggak ngebahas perasaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan pada setiap hari mau tidak mau pasti enggak gitu ya. Pasti kita berkomunikasi, bahkan diamnya kita berkomunikasi. Next. Kita lanjutkan. Karena itu kita perlu belajar bahwa perasaan perlu dihadirkan dan difungsikan dengan tepat. Karena itu kita perlu belajar memahami perasaan orang lain dan berkomunikasi kepada siapapun, walau dia anak kecil, walau dia balita, bahkan bayi. Contoh. Ya. Suatu hari seorang ibu capek ya, ini ibu bekerja sangat lelah, sudah sangat lelah sampai rumah punya anak ya, anaknya itu masih usia bayi. Sepanjang siang ya, pagi, siang, sore diasuh oleh neneknya, ya, neneknya bayi atau ibu kita. Ketika pulang kita berharap nggak terlalu rewel nih anak ya, udah capek soalnya. Nah pas malam kita nggak tidur nyenyak karena anak nangis, ya. Nangis itu kan bahasa atau komunikasinya anak. Dia belum seperti kita punya kosakata dan kelengkapan organ-organ bicara, ya. Kemudian pesan-pesan disampaikan belum seperti kita yang dewasa. Nah komunikasi bayi ya nangis, di situ dia ngasih sinyal.
Nangis itu bisa karena nyamuk, bisa karena gerah, bisa karena lapar, bisa karena buang air kecil, ya, bisa karena BAB, bisa karena tidak nyaman kasurnya, gatel, kotor, atau dan seterusnya. Nah, komunikasinya bayi memang nangis, ya, nggak bilang, Bu, saya ada nyamuk, ya. Ini bayi, ya. Bayi kan ukuran bayi itu 0 sampai 2 tahun, ya. Nah, ketika anak ibu ini belum bisa menyampaikan secara lisan kebutuhannya, dia menangis. Nah, itu kan sinyal untuk orang yang paham. Lalu ibu ini gini nih, ini terjadi benar soalnya gendong bayinya, aduh kok nangis terus sih, gitu kan, mama capek, kamu diam dong, mama udah capek kerja, diam, udah kurang apa sih, kan udah dikasih susu kok nangis terus, sambil gendong, tapi gendong mengayun-ayunnya itu dengan hentakan tambah suara. Nah, anak bukannya tambah diam, udah digendong, udah diayun-ayun, malah makin keras, makin kuat tangisannya, ya. Sampai akhirnya sang ibu atau sang nenek, ya, ibunya ibu ini atau nenek dari bayi itu, udah sini, nenek yang gendong, yang udah kamu istirahat aja, gitu ya. Nah, jadi saya tidak menyontohkan bayi itu bisa punya perasaan, nangisnya lebih keras. Padahal dia nggak bisa ngomong seperti ibunya yang udah dewasa, ya. Tapi terasa, oh, ibunya nggak ngasuhnya itu terpaksa atau dalam keadaan lelah, dalam keadaan kesel nih anak malah nangisnya kelamaan padahal sudah dikasih susu, gitu ya. Nah, jadi itu contoh konkret perasaan itu, walaupun dia bayi, dia punya perasaan, ya, dia nangisnya lebih keras. Nah, itu ya, padahal belum dewasa. Jadi perasaan itu psikologis, tidak bentuknya konkret, tapi bisa dirasakan oleh bayi sekalipun. Khusus untuk anak-anak, mereka sering kesulitan menyampaikan pesannya, ya, karena lebih ke kurangnya perbendaharaan kata yang cukup, ya kan. Nanti kemampuan berkata-katanya menyusul, ya, ketimbang kita yang sudah dewasa, sudah melewati masa bayi. Nah, jadi kepada anak-anak kita yang belum mampu menyampaikan pesan secara lisan, maka kita bisa memahaminya lewat bahasa tubuh anak, ya. Dan kita tangkap perasaan anak itu, walaupun dia nggak sampaikan, kita tangkap lewat bahasa tubuhnya, lalu kita namakan. Itu, Bu, tugas kita. Contoh yang tadi bayi, ya, lapar ya nak, gitu, misalnya nangis, lapar ya nak, oh maaf ya, mama membuat kamu lapar, ini mama buatin susu lagi. Jadi bukan diayun-ayun, kan ayunan sepertinya bagus, ya, ayunan tapi diontak sambil berkata-kata dengan nada kesel, itu bayi tambah nangis, ya. Nah, jadi tugas kita adalah menangkap perasaan, bahwa anak punya perasaan, lalu kita namakan perasaan itu. Sedih ya, ditinggal mama lama-lama, misalkan gitu. Masih merasa lapar ya, walau sudah mama susui, misalkan. Itu lebih ngefek kepada perasaan anak, ya, ketimbang tadi ayunan yang kasar atau kata-kata ngajak ngomong tapi kasar dan ada rasa kesal di ibu dengan tangisan anak. Next. Jadi anak-anak berkomunikasi dengan bahasa tubuhnya. Dia belum sampai pada kemampuan berbahasa. Nah, tugas kita juga, karena kita harus nangkep, ya, apa nih perasaan anak, apa dihargai seperti apa perasaannya, ya, dimengerti seperti apa, ya. Setelah kita menebak perasaan anak lewat bahasa tubuh yang dikirim dari anak, ya. Nangisnya tambah kencang itu kan bahasa tubuh, oe-oe-nya, suaranya, ya. Terus nendang-nendangnya itu kan bahasa tubuh. Ya, kalau nyaman dia tenang, nggak nangis, ya. Ya, langsung cepet tidur, misalnya, atau ada senyuman, ya. Nah, itu kan bahasa tubuh, mewakili atau mengirim perasaan anak itu. Nah, tugas kita adalah menangkap bahasa tubuh itu, dijadikan perasaan apa ya kalau bahasa tubuhnya begini, lalu kita komunikasikan. Sedih ya nak,
masih kelaparan ya. Maaf ya, misalnya kita bilang minta maaf ya, semoga sebutin nama anak ya. Kamu bisa menerima mama. Mama belum terampil ya, ngasuh kamu lah misalnya gitu. Padahal dia nggak ngerti secara kata ya untuk jawab lagi ya. Atau orang suka bilang, kok diajak ngomong sih bayi, kan dia nggak ngerti. Jadi salah itu ya. Bayi ngerti, cuman pakai bahasa tubuh ya, karena bahasanya kemampuan berbahasanya belum dia miliki. Kita perlu meningkatkan kemampuan observasi ya. Berarti mengamati bahasa tubuh anak, body language, kita amati ya, tertawa apa menangis ya, atau dia gerak-geraknya lebih cepat ya, atau menggapai-gapai, tangisannya atau ketawanya misalkan. Jadi lebih banyak senyumnya, lebih banyak anteng atau gelisah. Nah, itu lewat bahasa tubuh kita tangkap perasaan anak ya. Sehingga kita dapat menangkap makna di balik bahasa tubuh yang dikirim oleh anak ya. Maknanya apa? Oh, ini masih kelaparan. Perasaannya apa? Kelaparan misalnya. Kelaparan, kemudian gelisah. Nah, berarti kita dapat melakukan respon yang tepat. Oh, berarti susunya ini kurang, gendong lagi yang nyaman. Kita ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, kita bersyukur nih anak sehat, anak masih bersama kita, terima kasih saya bisa menyusui, terima kasih anak kasih info bahwa dia masih kelaparan, saya harus memperpanjang susuan ini, saya bersabar dengan tangisan anak, karena anak sudah berkomunikasi dengan saya berterima kasih dia ngasih sinyal kegelisahan lewat tangisannya. Next. Ya. Anak merasa berharga jika kita juga menghargai, respect padanya, dan bersedia menerima perasaannya. Bukan begini, gitu aja nangis, misalnya, anak yang lebih besar gitu ya. Misalkan lagi, mah tadi mainanku diambil si A gitu ya. Mobil-mobilanku yang kecil tuh mah, yang plastik, yang ringan enak gitu. Itu diambil si A, terus kita respon nih. Gampang nanti mama beliin lagi. Pertanyaan saya Bu. Mah, mobil-mobilku diambil sama si A. Padahal aku suka tuh mah, enteng bawanya. Terus rodanya jalannya masih lancar. Anak ngomong gitu, terus direspon oleh ibu. Nggak apa-apa nanti mama beliin lagi. Jadi orang Boyan dermawan. Saya tanya Bu, jawabannya tepat nggak Bu? Mewakili, memahami perasaan anak nggak? Kalau kita meresponnya seperti itu. Gimana Tidak. Bu? Tidak ya? Tidak. Iya. Kita langsung hasilnya jadi anak harus dermawan. Kalau kita banyak rezekinya, biarin tuh anak yatim, tolong aja nggak apa-apa, gampang mama bisa beli. Itu artinya memang ibu merespon, tapi tidak tepat. Memang ibu merespon, tapi tidak memahami perasaan. Padahal di awal kita mau sepakati, mau belajar memahami perasaan. Karena perasaan itu bermain di dalam komunikasi, ikut berperan di dalam aktivitas kita berkomunikasi. Ya. Jadi kalau kita merasa harus menerima perasaan sehingga anak mau ngomong lagi, mau dekat dengan kita, seperti apa menerima perasaan itu? Satu tadi ya, dengarkan, mah mobil-mobilanku yang aku suka diambil mah sama si A gitu ya. Kira-kira Bu, dengan nada seperti itu, terus pesannya diambil sama si A, nggak dikembalin, katanya mau minjam terus nggak dikembaliin gitu ya. Perasaan anak di balik kata-kata itu apa Bu kira-kira? Kesel. Kita duga. Ya, kesel. Apalagi Bu, kesel, apalagi? Marah. Marah ya, kecewa gitu kan ya. Sebel ya, kesel, sebel, marah, kecewa gitu ya. Kapok, bisa jadi kapok nggak mau minjemin ke si A lagi dan terus. Nah, maka kita tadi langkahnya tadi Bu ya. Didengarkan, dikenali, kita dengerin, nggak kita pangkas gitu aja, nggak apa-apa nanti mama beliin, nggak begitu ya. Berarti kita dengarkan, oh gua dibalikan, oh berarti kan ada kesel. Terus kemudian namain, yang tadi ya,
namain, oh kesel ya, oh kamu kesel ya, mobil-mobilan mainan kamu yang kamu sukai nggak dikembalin si A, ya. Jadi kita nebak kesel, kecewa bisa jadi ya, didengarkan, dikenali, diterima. Oh jadi kamu kesel dengan si A karena dia nggak ngembalin mainan kamu ya. Padahal dia bilang pinjem gitu ya. Nah gitu ya Bu ya. Jadi sudah bermain tuh kita, sudah runut kita. Mendengarkan, mengenali, menerima, mengerti. Bisa kebayang ya, mainan kesukaan nggak dikembaliin. Nah itu kan mengerti ya Bu. Ya, mengerti tentang dia sampai begitu keselnya gitu ya. Terus kemudian dihargai. Oh iya juga ya, kebayang juga deh seandainya itu mama punya mainan terus nggak dikembalin juga mungkin seperti kamu ya perasaannya. Nah seperti itu Bu ya. Jadi itu yang disebut komunikasi si ibu dengan anak, memasukkan poin memahami perasaan anak, bukan menggunakan gaya-gaya komunikasi menyimpang yang bulan lalu sudah kita bahas. Kemudian peran perasaan dalam komunikasi, anak akan belajar juga bahwa ternyata perasaan mereka itu penting ya. Buktinya ibuku menghargai perasaanku, maka saya pun harus menghargai perasaan orang lain. Begitu Bu. Ya, jadi ketika dia mendapat pengalaman didengarkan, mendapatkan pengalaman diterima, dia mengerti, dihargai perasaannya, berarti dia harus juga kalau nanti anak kita berkomunikasi dengan orang lain, dia akan copy paste tuh. Oh ya, saya akan dengerin temannya, dia akan, kamu kesel ya, kamu marah gitu ya Bu ya. Jadi ada efeknya Bu. Model ya yang kita mainkan saat komunikasi itu anak rekam. Dan suatu saat ibu akan begitu berbahagia ketika anak itu juga bicara dengan temannya. Oh kamu kesel ya, itu apa kertasnya dirobek sama Doni ya. Anak kita tuh Bu ngomong gitu saat dia bermain dengan teman-teman ya. Saat itu juga kita misalkan hadir, wah happy Bu kita. Yes, alhamdulillah. Apa yang saya terapkan ternyata anak sudah menyontoh. Gitu Bu ya. Next. Nah perasaan itu Bu dikelompokkan dalam 2 ya. Perasaan positif, perasaan negatif. Yang dimaksud perasaan positif, perasaan negatif ini bukan berarti positif itu perasaan baik, perasaan negatif itu perasaan buruk, bukan begitu ya Bu. Pengelompokan ini lebih kepada keperluan sebuah pemahaman dan ini mulai-mulai diterapkan dalam sebuah terapi Bu ya. Perasaan positif dan perasaan negatif. Ketika kita memiliki perasaan positif, itu berpengaruh kepada memberi dorongan, memberi dukungan, energi gitu ya, untuk mendekatkan hubungan. Sementara kalau perasaan negatif itu diartikan sebagai sebuah energi ya yang membuat hubungan menjauh, menghindari, dan tidak mau mendekat. Lebih seperti itu pengelompokan emosi ini. Ya, jadi mohon beda dengan ini perilaku positif, perilaku negatif, sudah kebayang ya. Perilaku menolong ibu, berkata-kata lembut, mendidik atau mendampingi adik, ya ngajarin adiknya, memberikan mainan, ngalah. Nah, itu kita sebut perilaku positif, adalah baik gitu ya Bu ya. Dan bernilai pahala gitu kalau dikaitkan dengan tuntunan agama. Perasaan negatif dikaitkan dengan perilaku negatif misalnya berbohong ya, memukul, mentoyor ya. Itu disebut perasaan menyakiti orang lain. Nilainya bernuansa dosa misalkan atau buruk, tidak perlu dilakukan ya. Nah, tapi kalau pembahasan perasaan positif dan perasaan negatif lebih pada sebuah pengelompokan terkait dengan sebuah terapi gitu ya Bu ya.
Nah, perasaan positif, perasaan negatif ini butuh diekspresikan. Bukan ditekan, bukan dipendam. Tadi seperti tadi saya sudah sebutkan, manusia butuh makan. Kan nggak diem aja kan ketika suami misalkan tolong dong buatin itu balado telur, dia ngomong. Terus kita tuh ini Abi minta balado telur, Mbak tolong Mbak, hari ini Abi minta balado telur, gitu kan ya. Wajar kan? Ya, dia nyampaikan tadi makanan. Nah, manusia juga butuh perasaan itu dikomunikasikan sehingga orang paham. Kalau paham bisa ada saling menyesuaikan atau apa yang perlu dilakukan dengan diekspresikan perasaan itu. Ya. Misalkan gini, Mah, ayah nggak suka kalau mama pakai baju merah, misalkan nih suami kita ya ngomong begitu. Ya. Oh, dia nggak suka kalau kita pakai merah, kita dengar ya. Dia nyampein perasaan nggak suka mama pakai baju warna merah. Nah kan istri jadi bisa memperbaiki diri. Ah udahlah, meskipun aku suka, tapi suami nggak dukung. Ya udahlah, aku milih nggak pakai merah lagi deh demi gitu kan, demi taat ya, demi bakti kita ke suami, menyenangkan suami di bab warna baju saya nggak mau pakai merah lagi. Itu kan dikomunikasikan jadi ada sebuah pengertian, saling kerjasama, saling menghargai. Alhamdulillah dia ngomong. Kalau dia nggak ngomong, Bu, dipendem, kesel ya. Kita bahagia punya kerudung merah, baju merah, sepatu merah misalkan, tas merah gitu, serampai merah, sementara pasangan kita mendem ya, nggak diomongin. Sampai kapanpun kita nggak tahu bahwa suami ternyata nggak suka warna merah. Jadi perasaan itu butuh diekspresikan ya Bu. Nah pada umumnya budaya kita atau keseharian kita nih, kita nggak ngomongin perasaan. Pada perasaan itu adalah wajar sebagai manusia ada perasaan. Jadi omongin nggak apa-apa toh, diekspresikan, dibahas supaya ada keharmonisan. Gitu ya Bu. Perasaan positif, saya ambil contoh nanti kepada peserta juga mencoba respon ya. Mungkin Bu Mimi atau panitia bisa menyilakan peserta menjawab ya satu-satu. Contoh perasaan positif ya, bayangkan. Saya bahagia, apalagi Bu Mimi aja deh biar nanti takutnya ini jadi ribut atau apa. Gimana? Perasaan positif ya, Bu. Contoh sebutin satu nama perasaan positif. Saya apa misalkan? Saya nyaman. Nah, itu perasaan positif. Contoh sekarang saya buat perasaan negatif. Masih Bu Mimi ya. Ya, saya tahu namanya Bu Mimi. Saya kecewa. Misalkan. Tolong Bu Mimi buat contoh. Saya bosan. Iya, saya bosan. Ya itu contoh perasaan negatif Bu ya. Bisa kebayang ya Bu ya. Kecewa apa? Nanti kan lawan bicara bisa kamu kecewa apa? Siapa pelakunya dan seterusnya ya. Wah, itu bisa jadi ada solusi karena perasaannya didengar, dikenali, terus diterima. Contoh saya beri contoh setiap habis ngomong saya cenderung ngasih contoh karena supaya lebih cepat pengertiannya. Bisa jadi karena keterbatasan saya menguraikan, bisa jadi ya pesan nggak nyampe. Nah karena itu saya perkaya dengan contoh-contoh ya. Seorang anak ya, ini udah remaja lelaki. Ya namanya remaja ya, kadang kooperatif, kadang juga orang suka bilang melanggar aturan lah, misalnya naik motor ngebut, belum punya SIM, nyolong-nyolong, diem-diem, pakai motor ayahnya, pas ayahnya mau pakai motor nggak ada, ternyata dipakai oleh putranya yang remaja masih 15 tahun, padahal saat itu ayahnya butuh banget pakai motor ya. Nah sampailah ayahnya kesel, ya kesel, marah, kecewa, ya. Nggak terima ya, perasaan tidak menerima gitu dengan perilaku anak ngendap-ngendap menggunakan motor, ayahnya justru saat itu lagi sangat membutuhkan sehingga program rencana ayahnya terganggu gara-gara anak menggunakan motor. Nah begitu anak sampai rumah, ini benar-benar terjadi ya,
Bapak marahnya, mau tahu Bu, marahnya si Bapak mengekspresikan ya secara eksplosif ya, nggak diem dendem gitu. Eksplosif apa Bu? Pada tuh motor bapaknya Bu ya, dia pemiliknya. Di tempat duduknya tuh disobek-sobek ya Bu ya, sambil berkata-kata kasar. Nama hewan Bu, nama hewan disebut, diarahkan ke anak itu remaja ya Bu ya. Nah sekarang ketika remaja itu sudah tidak remaja lagi, sudah menjadi seorang ayah. Apa Bu perilakunya sehingga dia perlu konsultasi ke kami? Yaitu tidak dapat mengelola emosi. Banyak korban terutama istri dan anaknya kalau dia tersinggung, dia disakiti, dia digurui, ya dia nggak bisa terima, dia bisa nendang pintu, bisa mentoyor istri dan anaknya, merusak barang, melempar apa yang dia bisa pegang, dia bisa lempar, dia lempar, terserah kena muka istrinya, malah kena tembok, dia nggak peduli. Itu Bu contoh perasaan yang tidak disampaikan ya. Semakin dewasa kan kita bisa menyampaikan lisan Bu. Nggak harus gedor tendang pintu kan, ya nggak usah lempar barang, ini loh saya marah. Ya, tapi karena pemuda ini atau bapak ini mendapat contoh dari pengasuhan bapaknya, bagaimana kalau kecewa itu, bagaimana kalau marah itu dengan merusak tempat duduknya, potong pakai pisau Bu ya, sambil dikat sumpah serapah dengan kata-kata hewan. Nah anaknya niru seperti itu Bu. Ya. Semakin dewasa perasaan itu terekspresikan lewat komunikasi Bu. Ya, bahasa tubuh semakin berkurang. Semakin dikelola, bukan yang nggak boleh berbahasa tubuh, semakin berkurang karena udah cukup lewat lisan. Nah, pada anak-anak justru lebih banyak bahasa tubuh karena keterbatasan kosakata. Ya, tidak semua orang bisa mengutarakan perasaannya secara lisan. Ada yang diam tapi lewat tulisan. Ada yang diam tapi lewat bahasa tubuh. Nah, pada anak-anak cenderung bahasa tubuhnya yang dia kirim ketimbang rangkaian kata seperti orang dewasa. Next. Ya. Nah ini Bu, fungsi perasaan itu memberi kekuatan atau tenaga untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Ya, seorang suami pernah tidak dilayani kebutuhan biologisnya tahunan. Kesal ya sehingga berencana, ini kasus juga ya di pos kota ya Bu. Itu begitu istrinya datang oleh suami udah di balik pintu, istrinya masuk nih, dibacok Bu paha istrinya. Jadi memberikan kekuatan bisa kekuatan negatif, kekuatan positif tergantung. Ketika dia perasaan negatif menghasilkan kekuatannya yang kekuatan negatif ngebacok gitu istrinya gitu loh ya. Jadi sebaliknya kalau perasaan positif ya dia punya plannya, berencananya jadi perilaku positif. Ya. Saya sayang sama istri saya kagum sama istri saya misalkan ya. Saya balas kerajinan istri saya, kejujuran saya dengan kesetiaan. Begitu istrinya pulang dipeluk, dirangkul gitu. Jadi itu perasaan Bu memberikan sebuah tenaga atau kekuatan untuk bertindak. Nah, jadi semakin banyak perilaku kita menghasilkan perasaan positif pada lawan bicara kita, maka itu menular ya, dia akan mengeluarkan perilaku positif. Sebaliknya, ketika kita membawa akibat munculnya perasaan negatif pada pihak lain, di luar pengetahuan kita, dia bisa jadi berperilaku yang tidak kita duga. Ya. Dikarenakan tadi kita komunikasinya atau interaksinya menimbulkan perasaan negatif dalam bicara kita. Ya antara lain lewat gaya-gaya komunikasi yang sebulan yang lalu kita udah bahas, Bu. Ya. Baik, next. Ya. Jadi perasaan itu pertama diterima secara wajar ya, itu memang manusiawi itu gitu. Nah, kita kan seringkali, Bu ya, seringkali ya minimal saya lah bukan kita ya. Kalau anak nangis, anak tantrum di mall misalkan ya, atau di masjid saat orang sholat dia tantrum karena minta sesuatu kita nggak kasih, kita mau sholat
masuk ke warung dulu, nanti telat sholatnya dan seterusnya lah. Jadi kita bentak, ya. Misalkan saya bentak, nanti kenapa sih misalkan, anak malah nangis Bu, makin pada orang lagi sholat berjamaah. Kebayang ya Bu? Jadi perasaan itu memang dia abstrak tapi terasa hadir gitu Bu ya. Dia abstrak tapi hadir dan bisa mengganggu kita kalau kita tidak belajar memahami perasaan, tidak belajar mengelola perasaan ya. Perasaan itu memiliki sifat seperti air Bu, mengalir. Dia akan cari ruang untuk ngalir. Ya nggak bisa kan air digenggam gini bisa Bu, air digenggam ada ngocor juga Bu ya, lewat celah-celah jari jemari kita ya. Jadi artinya perlu disalurkan itu Bu maksudnya. Jangan ditekan ya, jangan ditekan, nggak disuruh neken ya, neken perasaan ya. Tapi dikelola itu yang bahasanya ya. Dia seperti air, sifat perasaan itu seperti air, dia perlu ruang untuk dialirkan. Bu, kebayang Bu, saluran got kalau nggak ngalir akan berakibat buruk untuk lingkungan kesehatan, jadi banyak nyamuk atau apa di situ ya, kotoran numpuk ya kalau nggak ngalir, mampet gitu ya, ngembang, jadi ada banyak nyamuk, undang penyakit, air tidak mengalir, banyak kotoran-kotoran yang menghambat. Nah, perasaan juga seperti itu Bu, kalau ditekan ya, itu dia tetap akan mencari celah untuk dialirkan. Jadi tugas kita memberi selangnya Bu, tugas kita memberi selangnya, bukan ngebuang airnya. Ya kan manusia punya bisa emosi positif negatif Bu kita suatu saat. Enggak sepanjang hayat kita bisa emosi positif terus ya. Dan kita manusia tidak sempurna ya Bu, doif ya. Jadi ada kemungkinan kita juga memuncratkan eksplosif emosi negatif kalau kita tidak melatih. Kalau saya mengumpamakan emosi itu seperti kuda, Bu. Kuda kalau diarahkan ya, dinaiki dengan benar, lalu kita interaksi sebelumnya mengusap-ngusap, misalnya ngajak bicara, ya kamu kuda yang bagus, kamu sangat saya butuhkan, kamu sangat ganteng kuda itu, misalnya itu kita usap, kita kasih makan, kita naik, terus kita bersama kita akrab. Itu kuda nggak akan nginjek kita Bu. Nah emosi itu kalau nggak diarahkan, nggak dilatih ya, nggak diterima, ditekan ya, itu dia akan nginjek, kuda itu akan nginjek kita ya. Saya mengibaratkan emosi itu kuda, dia bisa sangat bermanfaat, bisa juga malah nginjek si pemilik kuda. Kalau tidak bergaul dengan kuda itu dengan baik. Kita juga kalau perasaan kita tidak kita kelola ya, liar, nah, kuda liar jadi berbahaya Bu. Emosi kalau liar juga berbahaya Bu, berbahaya untuk si pemilik juga berbahaya untuk orang lain. Jika air tidak mendapat jalan keluar, celah ya, ia akan cari jalan keluar sendiri, bahkan arusnya bisa menjadi sangat deras, bobol gitu ya, jus ya. Ya, jadi tugas kita Bu menjadi selang bagi emosi anak. Jadi ngocornya kan terarah Bu, selang ya, terarah keluar, tapi enggak kemana-mana, terarah dan silakan dikasih selang. Nah itu Bu tugas kita bagaimana menjadi selang saat emosi negatif muncul dari bisa jadi pasangan kita, rekan kerja kita, anak kita, tetangga kita dan seterusnya. Kita menjadi selangnya. Caranya adalah mendengar aktif. Ya, next. Ya. Tadi kebutuhan manusia adalah dipahami perasaannya, diterima, dihargai, ya. Didengar, dikenali, diterima, dimengerti, dihargai. Itu kebutuhan manusiawi kalau manusia menyampaikan perasaan. Mengungkapkan perasaan atau membahas perasaan adalah kebutuhan asasi manusia ya, dihargai, bukan udah nggak usah ngomong perasaan, nggak jelas patokannya. Justru jelas patokannya ya Bu, bukan nggak jelas.
Oleh karena itu kita perlu membantu orang-orang di sekitar kita untuk mampu mengungkapkan perasaannya ya agar mereka merasa nyaman dan berkembang. Berkembang, Bu. Aspek-aspek lainnya ya kan manusia kan ada 9 aspek, Bu. Ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek akhlak, ada aspek kognitif ya. Ada aspek emosi, perasaan, ada aspek motorik, ada aspek bahasa, ada aspek sosial, ya, ada aspek kecerdasan, ada aspek social skill. Itu harus dikembangkan, Bu. Tapi kalau perasaannya negatif, nggak aman, nggak nyaman, nggak gembira, nggak happy, nggak semangat, nggak antusias, nggak optimis, kagak mau belajar, Bu. Itu klien-klien saya nggak mau sholat karena negatif terhadap sholat, nggak enak, lama, capek, dan seterusnya. Nggak mau sholat, Bu. Ya. Jadi membangun perasaan positif itu akan berakibat banyak untuk produk dalam perilaku-perilaku positif. Jadi hati-hati kita sedang mengasuh anak, mendidik anak. Ini perempuan katanya banyak bicara, ya dari penelitian kan perempuan lebih banyak berkata-kata ketimbang lelaki. Ya, jadi hati-hati. Mulut kita ya yang harus dijaga dan juga lubang kemaluan kita pesan Nabi harus dijaga baik-baik ya. Lewat mulut, lewat lubang kemaluan bisa kita masuk ke neraka ya kalau kita tidak jaga. Nah, apalagi kita mengasuh anak, lebih besar peran kita si ibu ini ya ketimbang ayah. Hati-hati lewat lisan ini. Next. Ya, tadi ya perlu mengungkapkan perasaan. No, ya. Jangan sampai menidakkan, ya. Menidakkan perasaan. Berarti apa? Mengabaikan perasaan orang lain. Seperti yang contoh di awal tadi, Bu. Udah gampang nanti mama beliin dermawan kenapa? Ya gitu ya. Ya. Pada anak menyampaikan kesel juga ya. Aku merasa dibohongi oleh si A. Katanya minjem, ternyata nggak dikembaliin misalkan gitu atau bahkan rusak ya kan sebenarnya anak menyampaikan perasaan kesel atau kecewa atau merasa dibohongin dan seterusnya tapi kita malah sibuk ngomong udah nggak apa-apa nanti mama beliin dermawan dikit kenapa gitu ya kemudian menindakkan perasaan mengabaikan perasaan membuat lawan bicara si anak jadi bingung Bu salah ya emang ngomong si A nggak ngembalin mainan malah rusak, emang salah ya aku ngomong gini, kok mama nasihatinnya dermawan kenapa? Udah jangan dibahas kayak gitu, ridho aja ridho misalnya gitu ya. Emang salah ya aku ngomong gitu. Malah anak kita nasihatin padahal dia lagi sedang kesel mainannya hilang. Ya. Jadi kalau menindakkan perasaan, menganggap perasaan itu nol, nggak perlu dibahas, nggak perlu dihargai, ya, tidak perlu diterima punya perasaan, anak menjadi bingung dan kesal, ya. Tidak mengenali perasaan sendiri ya kan tadiku malah aku dinasehati ya salah ya aku ngomong salah ya aku cerita bahwa si A itu nggak ngembalin mainan tuh salah ya oh ternyata salah ya buktinya aku malah diceramahin gitu ya malah mama udah kenapa gitu dan seterusnya perasaan tidak dimengerti perasaan ditolak ya diabaikan atau bahkan tidak diterima begitu saja tanpa pengertian di diri anak itu membuat anak juga nggak percaya Bu wah banyak banget ya salah saya ya banyak salah kan nggak tidak pede Bu konsep dirinya yang negatif padahal baru ngomong aja loh Bu bisa kita membuat anak tidak percaya diri lewat respon-respon kita yang kurang menggunakan nuansa pentingnya memahami perasaan ya pentingnya menerima, mengerti, menghormati perasaan lawan bicara. Kemudian sudah terjawab bahwa salah satu anak tidak pede adalah dalam pengasuhan yang anak itu terima, perasaan anak sering ditidakkan, diabaikan, dinolkan. Next. Ya. Jadi harus gimana merespon perasaan orang lain? Dengarkan. Ya, bukan kasih beribu nasihat, dengarkan. Beri perhatian. Kadang-kadang kita asik gawe, terus anak cerita, "Mah, tadi kan aku pulang ya, Mah.
Masa ini mah, ini nih. Kita bilang, ya udah terus sambil ya mama sambil ini nih chattingan nih penting nih orderan pada anak lagi cerita gitu ya Bu ya. Nah jadi memahami atau merespon perasaan orang lain bukan seperti itu, ditunjang juga dengan perhatian dan bahasa tubuh kita ya. Oh gimana ya udah sebentar mama tutup dulu ya gawainya, kamu jangan cerita dulu. Oke kamu duduk mama duduk, ini mama nggak gawean dulu nih, nggak chattingan dulu ya. Oke, kalau udah siap, kamu siap cerita, mama siap mendengarkan. Lebih baik begitu, Bu, ketimbang. Ya udah kamu cerita terus ya, ini mama lagi asing ada order tuh, ya kan? Order kan penting. Udah kamu cerita, mama dengar kok ada kuping. Ya, itu bukan memahami perasaan anak, tapi justru anak muncul, aku nggak mendapat perhatian ibu, aku tidak terlalu dipentingkan ibu, buktinya mamaku asik dengan orderan dari chattingannya itu yang sedang chatting itu ya. Jadi anak males Bu cerita, atau nanti mama nggak dengerin. Aku memang nggak terlalu penting, yang penting tuh orderan. Jadi hati-hati ya Bu. Jadi seperti itu Bu, karena kita nggak mendahulukan atau menghargai dia. Wabil khusus mau nangkap perasaannya apa dia pulang sekolah mau cerita ke kita ya. Jika kita mampu menerima perasaannya, anak akan nyaman. Dia mau meneruskan bicara, memiliki perasaan positif kepada kita, didengarkan, mau didengarkan. Mama mau dengerin aku tuh anak yang berarti bagi mama. Aku dianggap penting sama mama, buktinya mama memberikan perhatian ke aku. Dia stop HP-nya, dia langsung balik badan ke aku, concern ke pembicaraan aku atau cerita aku. Ya. Berikutnya anak semakin mau dekat ke kita, Bu. Mau mendekati, bukan menjauh, bukan menghindari, ya. Justru dia kangen rumah karena di situ ada sosok yang di situ ada seseorang yang menghargai dia, ya. Mampu membuat kita lebih mengerti dan mengenali apa yang ia rasakan. Iya, begitu orang tua memahami perasaan anak kita atau perkembangan anak, kita akan bisa membantu apa yang bisa kita lakukan ketika anak menyampaikan hal tersebut, ya. Atau apa yang sudah anak capai lewat cerita dia. Jadi kita tahu perkembangan anak, Bu. Jadi kalau kita pangkas terus pembicaraan anak, ketika anak mau berkomunikasi, kita respon dengan gaya komunikasi yang sebulan yang lalu yang menyimpang, ya. Anak kapok, Bu, deketin kita. Ya, Bu, ya, dianggap kita menggaul sana-sana, mama karena disibukin nantilah ceritanya, kamu tahu diri dong, lihat sikon dong, lihat sikon. Nah, itu anak merasa tidak dipentingkan, ya aku tidak berhati, mama lebih mengutamakan HP-nya dan seterusnya. Lewat memahami perasaan lawan bicara itu akan membentuk bonding ya, ikatan emosi yang lebih dekat, lebih kuat. Bisa jadi dia kangen kita, ya. Anak mengangenin kita, bagus Bu, anak kangenin kita, ya, dan seterusnya. Next. Iya. Dengan membiasakan mendengarkan perasaan lawan bicara kita, ya berarti kita juga sudah atau sedang ikhtiar mengelola emosi dengan baik. Misalkan Ibu, misalkan kita bete ya Bu, aduh kelamaan nih cerita anak, padahal nih kita punya urusan lain. Bisa Bu kita cut dengan cara yang diterima tanpa merusak atau mengganggu emosi dia, walaupun dia belum selesai bicara. Gimana caranya? Katanya harus dengerin, ya. Bisa Bu, yaitu berpesan saya tertarik, ya, Umi tertarik dengan cerita kamu di sekolah itu. Nah, tapi jujur nih saat ini Umi harusnya udah di pengajian misalkan, ini contoh Bu, udah di pengajian jam segini. Ya, jadi kita udah nyampein jujur ya Bu ya, tertarik. Nah, tertarik itu kan nama perasaan Bu. Umi tertarik dengan cerita kamu. Pastinya kalau didengerin sampai lengkap, wih seru banget tuh ya. Di cerita itu kamu tadi di sekolah seperti apa, gitu. Udah dihargai Bu.
Kita dengerin kan berarti kita menghargai. Kita juga menghargai kebutuhan kita, yaitu kita udah harus hadir misalkan di pengajian jam sekian. Nah, gimana caranya tidak merusak perasaan anak dengan kejujuran kita dan kepentingan kita yang lain di waktu yang bersamaan. Kita bisa cutnya dengan berbahasa menyampaikan pesan saya. Saya tertarik dengan cerita kamu, tapi pada saat yang sama jam sekian, Umi harusnya sudah di pengajian, Umi jadi MC pula gitu yang membuka acara. Sampai situ kita jujur Bu ya, nggak pura-pura. Bagaimana kalau nanti jam sekian, biasanya kamu udah kosong, Umi juga kosong, nggak berkegiatan, kita lanjutkan. Cukup oke untuk kamu, cukup nyaman untuk kamu, nah, gitu Bu, bisa begitu Bu. Ya. Jadi itu salah satu bentuk pengelolaan emosi win-win solution. Saya tetap tugas jadi MC tercapai, mendengarkan perasaan anak sudah kita lakukan, berarti kita sudah menghargai, menerima, menghormati anak. Tapi kalau di situ kita juga ada kepentingan yang kita nggak bisa cegah, nah sampaikan pesan saya itu, yaitu nyampaikan perasaan saya, terus kasih sambil kasih solusi bagaimana ya. Apakah kamu cukup oke kalau seperti itu ya. Sedikit lagi mah oke, sedikit lagi 5 menit cukup mah jadi bisa begitu Bu. Ya udah nanti kita telat 5 menit bisalah kita sampaikan. Seluruh anggota keluarga seharusnya bisa mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara bebas. Ya keluarga nih ya skopnya. Sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih respect, mandiri, tanggung jawab, dan percaya diri. Dan juga menghargai orang lain nanti. Next. Ya. Oh, udah. Baik. Kepada Ibu Mimi, saya cukupkan presentasi materinya. Silakan dilanjutkan. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Wulansari psikolog yang telah memaparkan materinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sangat menjelaskan, sangat menginspirasi dan mereminder kembali untuk kita semua sebagai orang tua. Untuk sesi selanjutnya kami persilakan untuk 3 penanya yang bertanya secara langsung untuk 1 penanya dan 2 penanya untuk di kolom chat. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ummu Elma yang tadi bertanya secara langsung. Ummu Elma, tafadhol Ummu Elma. Assalamualaikum, izin off kamera ya Mi. Ustazah. Baik, baik. Bu Elma, silakan Bu Elma. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pas banget Ustazah dengan problem saya di rumah. Kebetulan anak saya perempuan 7,5 tahun. 7,5 tahun itu kalau dia misalnya ada mau nangis atau apa gitu, ada sesuatu gitu, dia nggak suka, dia lebih masih condong gitu ke bahasa tubuh, jadi nangis, tenang-tenang tapi nggak sakit gitu, tenang-tenang kayak kesel gitu ya, kita tuh kesel. Nah, kita sama suami itu sebenarnya sudah berusaha ngajak dia ngobrol. Kalau dia nangis kita tanya gitu, kenapa, ada apa, ada yang Mbak suka, misalnya nggak suka apa gitu, kita tanya mau apa atau mau pipis, kamu lapar, kita jadi kita kondisikan dia jadi kayak anak bayi gitu, belajar ngomong gitu ya Ustazah ya. Tapi responnya tuh masih terus gitu sambil nangis, masih tendang-tendang gitu, sudah aku ya dipeluk ya gitu kan, masih ada yang bisa lama waktu untuk ajak dia mau ngomong, ujung-ujungnya tuh kita ada tuh bisa sampai sejam gitu kita tuh nawarin, ngajak dia komunikasi ngomong gitu, karena kita ngerasa udah kelamaan kita kasih area batasan waktu gitu. Ya udah Umi tunggu deh, ini Umi saya kasih tunjuk jam gitu kadang ya Mas, saya kasih tunjuk jam sekian, Umi tunggu ya, kita kerja sama Umi sambil tunggu, tapi nggak saya marahin gitu, saya alihkan gitu, saya baca buku kenceng gitu, cerita yang menarik perhatian dia gitu. Saya adiknya gitu kan, sambil cerita yang menarik yang kira-kira dia akhirnya mau nimbrung gitu, masih nangis gitu. Gimana ya? Iya. Begitu ya Bu Elma ya? Iya. Iya.
Baik, izin saya jawab. Ada yang luput Bu dari Bu Elma Bu, dari uraian Ibu. Ibu belum bahas nebak perasaan anak Bu. Ibu baru, mohon maaf, Ibu sudah berusahanya bertanya, kenapa nak, ada apa, maunya apa. Uraian kita tadi ya untuk memahami perasaan, satu, mendengarkan. Perasaan manusia butuh didengarkan, dikenali, ya, dimengerti, diterima, dimengerti, dihargai. Bukan menanya-nanya, kenapa, di mana, butuhnya berapa, apa. Bukan menanyakan Bu, nebak perasaannya. Jadi contoh nangis. Mama lihat kamu nangis, Masya Allah, sampai air matanya. Itu kan observasi Bu ya. Kita lisankan yang kita lihat. Wah, Mama lihat kamu nangisnya sampai air matanya. Ibu sebutin, air matanya tuh mengalir dari pipi kanan, pipi kirimu. Ya, suara tangisan kamu juga enggak pelan, enggak berbisik. Ya, tapi terdengar jelas, bahkan semakin keras. Kita tebak Bu, orang nangis itu biasanya apa Bu? Sakit, apalagi sedih. Apalagi Bu, nama perasaan yang memungkinkan. Kecewa, kesel. Jadi itu dulu Bu. Mama lihat kamu menangis, Ibu mau rinciin, silakan Bu. Ya, silakan. Ini air matanya mengurai ya ke pipi kanan, pipi kiri. Suara tangisanmu mengeras sehingga semakin terdengar oleh Mama. Itu kan menandakan intensitas perasaannya seperti apa. Masuk nih Bu. Kamu lagi sedih nak. Misalkan salah Bu ya, bukan sedih, kesel misalnya, dia akan meralat spontan Bu, ya kan kita udah pancing sedih, nama perasaan, ya kita pancing sedang sedih nak, atau kalau misalkan aduh saya udah lama atau saya belum pernah bahas perasaan dalam komunikasi ke anak, maka Ibu kasih pilihan Bu ABCD, kamu sedang sedih nak, atau kamu kesel ya, atau marah tertahan. Oh itu Bu, karena kita sebelum-belumnya jarang membahas perasaan atau komunikasi ngalir. Kenapa nih, ada apa misalnya gitu Bu ya. Itu kan kebiasaan lama Bu. Belum yang kebiasaan berwawasan parenting. Ya. Jadi lewat pertemuan ini ya, Smart Parents Community ini semoga jadi kita meningkat Bu kualitas pengasuhannya nah, antaranya dalam komunikasi. Ya, baik, kembali ke pertanyaan Bu Elma. Kamu tadi sudah kita bilang ya, air mata ini sedang sedih ya nak. Ambilkan kita sedih, muka sedih, kita nebak dengan muka empatik kan ya, bukan sedang senyum kita ya, sedang sedih ya nak. Atau ada yang meresahkan kamu tuh Bu, tambahin lagi tuh Bu, pakai bahasa hati nurani tuh, ada yang meresahkan kamu ya. Bisa kamu sampaikan, nah gitu Bu, kita tawarkan Bu, sedang sedih ya. Ada yang meresahkan kamu, ada yang membuat kamu gelisah, nak. Tapi itu tuh Bu, perasaan anak kita komunikasikan. Nah, Ibu nanti akan kaget Bu, apa yang terjadi pada anak. Walau dia sengamuk apa, senangis apa Bu, dia luluh lantak lewat kita tebak perasaannya. Ini sudah teruji, mau itu penelitian maupun di meja konsultasi kami. Efektif habis. Saya mau kasih contoh lagi Bu ya. Efektif seperti apa Bu Ulan? Oke, lanjut. Ya. Oh, lanjut pertanyaan atau apa? Lanjut jelasinnya Ustazah. Lanjut jelasin. Ya. Contoh ini bisa termasuk menjelaskan Ibu atau jangan dikasih contoh dulu? Termasuk menjelaskan Ustazah, itu udah mulai kelihatan sih jawabannya ya. Oh, gitu mulai kelihatan. Jelasin aja Ustazah, nggak apa-apa. Lanjut dikasih contoh juga nggak apa-apa Ustazah. Iya, terima kasih ya Bu. Saya ingin meyakinkan lewat contoh ini Ibu semakin yakin bahwa mendengarkan perasaan, memahami perasaan itu solutif habis. Ya, ketika anak sedang bermasalah perasaannya, anak tuh kurang orientasi Bu, kurang orientasi, kurang fokus. Jadi nggak cerdas, yang biasanya kita pikir dia cerdas, cepat ini, dia jadi kayak agak lambat-lambat. Itu Bu, efek sebuah perasaan sampai seperti itu ya, berpengaruh kepada kecerdasan, kontak sosial, fokus. Nah, lagi balik. Suatu hari ya, kami sedang bertugas di sebuah sekolah. Anak itu main ke tempat ruang sekolah yang ruang-ruang sisa, tempat lempar genteng, tempat naruh paku, tempat naruh kayu bekas gitu Bu. Barang-barang yang udah nggak berarti ada di halaman sekolah itu, di tempat khusus.
Nah, sedang keluar main anak perempuan kelas 3 SD masuk ke situ Bu, ke ruangan itu yang pada umumnya itu guru-guru atau anak-anak sering jangan di situ, itu tempat beling, tempat kaca-kaca yang ini. Jangan bisa luka, bisa ketusuk. Mainnya di sana aja tuh udah sering tuh guru-guru nasehatin atau udah lagi upacara ya mengingatkan. Masya Allah hari itu ada anak perempuan 3 SD keluar main masuk ke tempat itu. Nah, wali kelasnya lagi piket. Hah? Itu murid aku. Kaget juga kan gurunya. Kenapa Bu? Waduh kalau keinjak luka. Sementara mamanya tuh orang tua dari itu anak terkenal dominan lah. Terkenal sering komplain. Kalau marah nggak terkelola baik. Itu kan anak si mama itu. Aduh tuh anak tuh main ke situ loh. Langsung wali kelasnya kaget Bu ya. Emosinya kaget. Tarik Bu. Tarik anaknya. Jangan main di situ. Apa Bu reaksi anak Bu? Kaget Bu, dihentak. Nangis Bu, nangis Bu. Nggak bisa didiamin. Udah ditontonin anak-anak, udah dibujuk teman-teman sekelas, udah didampingin wali kelasnya, dengan segala nangis. Akhirnya dilempar ke saya Bu. Tanya Bu Bulana, kan udah jam segini kalau saya terus dampingin anak nangis, sementara udah harus ada masuk jam pelajaran berikutnya, saya harus ngajar di kelas. Nggak mungkin saya dampingin anak ini. Nerangin, udah nerangin. Masih nangis, makin keras. Teman-temannya udah menghibur. Iya betul kan, Bu Guru kan udah diingetin. Kamu kok main ke sini, makin nangis. Teman-temannya keleng-keleng masuk, harus jam masuk. Anaknya masih nangis. Saya deh Bu. Nah Alhamdulillah saya udah belajar ini dari Bu Eli Risman. Ya. Semoga Allah memberkahi usianya ya, merahmati kehidupannya, bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Kalau anak bermasalah dengan perasaan, rumusnya dengerin perasaannya, jangan ngasih nasihat, jangan ngasih hiburan-hiburan, jangan dengerin baik gitu ya. Ya udah saya dengerin. Saya tatap, tugas saya bukan ngelamun Bu, dengerin aktif, ya mendengar aktif. Saya lihat air matanya, saya lihat ceguk-gugukannya sampai nggak bisa napas saking intensnya kesedihannya dan kagetnya, ya. Makin keras, waduh, saya makin amatin dengerin. Nah tadi Bu, manusia butuh fisik ya Bu ya, makan, minum, tempat adem ya. Ini anak lagi di lapangan panas lah, maka akan saya ajak nih anak ke tempat adem. Tempat adem itu apa? Ruang saya kerja, ada kipas angin. Satu itu. Kedua nih anak nangis lama pasti aus. Saya kasih aqua gitu ya, air mineral saya harus nyiapin di ruangan saya ada ya gitu ya. Terus saya belum ngomongin perasaan Ibu ya, saya cari fisik dulu. Ini anak butuh tempat adem, butuh minum. Saya sebutlah kamu menangis sudah lama. Dia asik nangis tuh Bu. Saya ngomong tetap, kamu menangis sudah lama di lapangan. Aduh panas ya. Terus kamu duduknya nggak nyaman, jongkok kelamaan capek. Dia nangis Bu. Tapi saya juga ngomong ya. Ngomong belum ngomongin perasaan Ibu. Memenuhi kebutuhan fisik dia dulu. Udah nangis lama pasti kamu haus. Di lapangan pasti kamu kepanasan. Saya juga ngerasain kepanasan soalnya Bu. Jadi nggak bisa disanggah apa yang saya ucapkan gitu ya. Yuk, kamu boleh nangis, tapi kita pilih tempat yang adem dan ada minuman tuh di ruang Ibu. Mau Bu? Kenapa Bu? Ada kebutuhan yang terpenuhi. Cari tempat adem, oh ya gerah gitu ya Bu ya. Cari minum, iya saya sudah teriak-teriak nangis gitu ya kelamaan. Nah dia pindah otomatis Bu. Tadi ya kebutuhan fisik dulu saya penuhi. Saya juga nggak tahan kok berlama-lama. Jongkoknya susah kan repot Bu ya, duduk enggak gimana tuh posisi kita ya. Nah setelah dia duduk, dia ada kipas angin saya arahkan, saya kasih minum, saya udah nih 1 gol fisik. Masih nangis Bu, kan harusnya diam, tugas kita gitu Bu ya. Endingnya diam dari pendekatan itu. Nah dia masih nangis, masuk Bu perasaan saya. Perasaan anak, mohon maaf. Kamu sebut nama anaknya, kaget ya, ditarik tiba-tiba oleh ibu wali kelas. Iya, tuh Bu, iya, gitu Bu. Masuk, saya cuma ngomong kaget. Ya. Terus apa Bu? Langsung gini,
Yang tadinya keras langsung suaranya pelan. Iya, mau pulang, mama jemput aku, mama jemput aku, mau pulang aja. Gitu Bu ya. Jadi ngomong nggak teriak lagi, hanya sebut kaget. Ya, nah jadi itu Bu Elma, dari pertanyaan Ibu ada yang luput, belum otak-atik perasaan anak. Ibu sibuk buat pertanyaan, padahal rumusnya bukan buat pertanyaan. Sibuk mengarah, mendengar aktif, mention the name of her emotion. Ya gitu kan ya Bu Elma, mudah-mudahan jelas. Baik, berikutnya Bu Mimi. Iya. Baik, jazakumullah khairan untuk Pak Ibu Yaki. Wulandari. Ada pertanyaan di kolom chat, Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita sebagai seorang ibu dalam menghadapi anak 19 tahun, wanita yang sudah mulai pacaran sampai bucin, LDR tapi bucin hingga komunikasi lebih banyak ke pacarnya dibanding ke keluarga. Anak ini tipe yang introvert. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmah ya. Ini 19 tahun disebut kategori dewasa awal ya. Anak bukan, remaja juga bukan. Dewasa matang habis juga belum ya, baru dewasa awal. Namanya awal ya masih perlu banyak belajar kalau dia mau. Nah, tugas kita kan membangkitkan belajarnya itu ya supaya perilakunya diterima baik secara agama maupun secara perkembangan dia ya. Kita sampaikan tadi Ibu, observasi dan sampaikan. Sampaikan apa? Perasaan anak. Kita perasaan anak dia sampai sedemikian rupa, intensitas komunikasinya ya Bu ya. Kita dalam hati dulu nih Bu, ya misalkan belum terbiasa berkomunikasi, memahami perasaan, kita ancang-ancang ke diri kita dulu deh. Oh, ini anak berarti cinta banget ya ke pacarnya itu satu ya. Cinta tuh kan nama perasaan ya. Berarti nanti ada nih pembahasan tentang nama perasaan anak cinta ya. Kedua, Ibu udah mati, aduh nggak setuju deh kalau habis waktunya ya untuk komunikasi ke dia lagi, ke orang tua, ke adik atau ke kakaknya atau ke mata kuliahnya jarang tuh, jarang Ibu lihat dia jadi rajin gitu ya. Atau dia jadi cuek sama kita, lebih banyak diam, lebih sibuk dengan doinya itu misalnya. Ya kita amatinya begitu. Ya, kita kumpulin data supaya nggak menuduh, ya, supaya nggak menilai. Ya, jadi tugas kita kan menyampaikan hasil observasi kita, kita mendengar aktif. Selama dia bicara ini seperti apa tentang doi ya, sebelum-sebelumnya kita udah ada data kan. Lalu kita perasaannya seperti apa akibat perilakunya intens komunikasi dengan doi, akibatnya apa di mata ibu dengan dia intens akibat ke dia atau akibat ke ibu sebagai seorang ibu anaknya begitu perilakunya, maka kita sampaikan dulu ya Bu ya, tahapannya kita menyampaikan tentang perasaan dia dulu aja, nangkep untuk apa sih, untuk nyambung nih kayak jembatan. Ini dia ada di sebelah sana, saya ada di sebelah sini. Nyambunginnya gimana sih? Emang woi, enggak kan Bu ya? Enggak kayak bahasa Tarzan ya. Nyambungnya itu lewat bahasa perasaan itu Bu. Perasaan siapa? Anak dulu deh kita komunikasikan. Misalkan namanya B. B, Umi lihat. Nih yang Umi lihat. Jadi kita jangan ngarang ya Bu ya datanya terus konkret. Umi lihat kamu tiap hari ya pegang apa. Yang Umi dengar sih kayaknya ngomongnya sama lawan bicara kamu yang seorang lelaki namanya ini. Jadi Bu harus lengkap Bu datanya supaya dia tidak menyanggah. Ya dia, oh iya betul, pengamatan ibuku betul. Nah, jadi datanya harus jelas ya Bu ya. Umi lihat ya, kamu pegang ini. Umi dengar, kamu berbicara nama tersebut yang Umi tahu tuh dia laki. 3, Umi ingat bahwa kamu pernah bilang bahwa kamu sedang tadilah jatuh hati atau PACA dan seterusnya itu ya. Itu yang Umi pahami ya. Semoga benar adanya apa yang Umi sampaikan ini, data yang Umi sampaikan ini, kamu sedang merasa dicintai oleh
pacarmu. Atau kamu merasa sedang disenangi oleh pacarmu. Gitu Bu, disenangi, dicintai, disukai oleh pacarmu. Dan sebaliknya, mama menduga, nah Bu, kita jujur Bu, kamu juga merespon balik rasa cinta si doi, rasa suka si doi, rasa. Nah, gitu Bu. Jadi tahapannya gitu Bu ya. Baru Bu ngomongin perasaan kita. Tadi kita udah buat jembatan ya Bu. Bu Rama, kita udah buat jembatan lewat data-data kita, pengamatan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Baru ngomongin perasaan kita. Jujur, Nak, jujur deh. Umi merasa terganggu. Gitu Bu. Terserah Ibu mau terganggu, mau khawatir, pokoknya sebutin murni perasaan Ibu. Umi merasa terganggu, Umi merasa mengkhawatirkan, konsentrasi kamu tidak utuh terhadap kuliah. Umi melihat dan merasa prihatin kamu menjadi abai dengan orang tua dan adik. Umi jadi mencemaskan. Terus Bu, Ibu sampaikan. Gitu Bu. Nah, menyampaikan tentunya sedang dia tidak pegang HP. Ibu juga sedang tidak disibukkan oleh agenda habis ini apa gitu ya. Seperti kawan tadi kan saya bilang tuh contoh ibunya habisnya mau MC gitu ya di majelis taklim. Nah, jadi Ibu memang harus buat rencana bicara ini face to face ya, dari hati ke hati, mata ke mata ya. Kedekatan Ibu dengan anak perempuannya ya. Sampaikan bicara dan sangat serius dan sangat intens, nggak boleh ada yang ganggu. Kalau ada adiknya nangis atau apa, kita bisa minta tolong Mbak atau Kakak tolong pegang adik, Ibu lagi serius bicara dengan Kakak B. Ya. Nah itu berarti kita menganggap dia penting dan menganggap isu ini dia perlu tahu dan perlu timbang balik. Kita sudah nyampaikan perasaan. Kita nggak ngomongin nasihat dulu ya Bu, nggak ngomong nasihat pacaran itu dekatin zina dosa, jangan dulu Bu. Kan dia lagi asik Bu, lagi asik dengan perasaannya dengan si doi. Nah, kan kita harus menerima, menghargai, bukan menyetujui Bu ya, menerima. Oh dia 19 tahun lagi kesengsem ya Bu ya. Menerima dia sebagai perempuan ada yang naksir mungkin ya. Ya jadi kita dengarkan, kita namai, kamu merasa dicintai ya, disukai ya, ditaksir. Itu kan perasaan Bu, taksir, dicintai, disukai sama si X misalnya gitu ya. Dan itu Bu. Mau tahu Nak, jujur perasaan Ibu, nah Ibu sebutin terganggu, mencemaskan. Sebutin lagi kamu jadi seperti ini, mengabaikan Ibu. Banyak nanti mah. Ibu lihat kamu lebih banyak ber-HP, bukan pegang buku kuliah. Ibu lihat kamu jadi nggak main lagi sama si Dede, biasanya kamu bantu ngasuh si Dede, dan seterusnya Bu. Coba Ibu nanti lihat respon anak seperti apa Bu. Insya Allah positif respon dan ada kebaikan sesudahnya. Saya yakin itu Bu, karena entry point-nya juga benar. Begitu Ibu Rahma. Baik, jazakumullah khairan kepada Ibu Wulansari. Ya. Waktu menunjukkan pukul 14.23 nih Ibu Wulansari. Masih ada 2 penanya yang ingin bertanya. Apakah Ibu memberikan kesempatan kita sampai jam berapa Ibu? 14.30 ya kalau tidak salah ya? Iya, biasanya kan. Ini Bu Mimi deh, saya manut sama Bu Mimi. Gitu. Soalnya ini kan forum ya, orang mau belajar, kalau saya hentikan, saya pamit, saya nggak bagus alatnya. Baik, jazakumullah khairan. Ibu Wulansari sudah memberikan kesempatan terbaik untuk kita semua belajar. Amin. Ini ada 2 penanya lagi ya. Mohon menekan tombol raise hand lagi untuk kedua penanya tadi yang sudah saya sembunyikan. Tadi Ummu Zildan kalau tidak salah. Ummu Zildan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, terima kasih Bun Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustazah, saya kan punya putra usia 14 tahun yang saat ini sedang boarding. Kami itu diberi jadwal untuk
telepon itu seminggu sekali, Ustazah. Biasanya sih komunikasi kami awalin dengan saya nebak dari intonasi suara anak saya, karena kan kami nggak bisa face to face ya, hanya by phone. Jadi untuk mengetahui apa yang sedang dirasakan putra saya, biasanya saya menebak dari intonasi awal kita ngomong nih, misalnya, kok kakak kayaknya lemes banget, lagi capek, lagi apa gitu, lagi sedih gitu. Nah, beberapa itu berhasil biasanya ngalir cerita dari putra saya. Cuman terkadang komunikasi itu kami tuh buntu kalau misalnya dia begini, Kak, lagi nggak enak ya rasanya gitu. Enggak, Mi, biasa aja. Kalau dia sudah bilang biasa aja tuh biasanya agak kesulitan saya untuk gimana komunikasi ini bisa ngalir gitu, Bu. Iya. Nah, biasanya saya siasatin dengan akhirnya saya menceritakan tentang diri saya, misalnya, Umi hari ini tuh capek nak, begini. Paling dia nanggepinnya, oh iya ya Mi, iya ya Mi. Kadang berhasil, ya Mi, tadi di kelas juga kakak lagi capek, begini. Kadang berhasil, kadang enggak, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu, menyiasatinya gitu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga Ibu Wanti sudah mengizinkan kami untuk mendengar pengalaman Ibu berkomunikasi dengan anak yang boarding, seminggu sekali baru bisa komunikasi, dan itu pun tidak melihat ya, tidak video call ya. Kalau video call lebih asik, tapi nggak memungkinkan di boarding ya. Baik, nih Bu, kalau anak menjawab biasa gitu deh, gitu Bu, gimana perasaanmu gitu deh, gitu ya Bu ya. Biasa Mi, biasa-biasa aja Mi, nggak ada yang beda, misalnya gitu ya. Nah ini Bu, untuk kita benar, saya pro Bu Wanti. Ya jawabnya biasa aja, bingung dah gua gitu. Maksudnya itu jawaban biasa gitu deh, gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai anak belum mampu mengenali nama perasaannya. Seperti gini Bu, saya mundur sedikit. Ada angka 1 simbolnya begini, 2 kayak bebek, 3 kayak gini, 4. Itu kan jelas Bu ya, ketika 4 dibilang 3 salah Bu. Ini angka berapa nak? 5, misalnya satu dia bilang 7. Maaf, kalau yang begini tuh 5. Kalau 7 yang begini nih ada garis lurusnya, dia nggak belok-belok ya misalkan. Itu contoh angka Bu ya. Begitu 7 saya sebut 5, kita tolak. Iya. Nah gitu ya Bu ya. Karena beda definisi 5 sama definisi 7. Makna di balik 5, 7 udah beda. Ya, nah ini juga biasa aja gitu deh. Ya gitu Mi, gitu ya. Nah itu berarti anak tidak mampu atau belum mengenali nama angka, kok itu tadi. Belum mengenali nama perasaan, padahal perasaan itu penting, diungkapkan, diekspresikan, dikenali namanya. Karena nama sedih dengan nama gembira itu bayangannya beda. Ya, baik bagi si penerima, oh aku sedih, wis kita akan beda efeknya dengan aku bahagia banget mah hari ini. Aku beda juga bagi kita si penerima. Apalagi si pemilik perasaan lebih beda kualitas sedih dengan kualitas bahagia. Nah, jadi bisa Bu Ibu sampaikan. Perasaan Ibu apa? Bingung kan Bu ya? Nah, ekspresikan. Nah, jujur, swear. Nah, gitu Bu, kita ngikutin bahasa-bahasa gaul yang selama ini kita kenali anak kita. Jujur, swear. Mama bingung abis nebak perasaan kamu kalau jawabannya biasa aja gitu deh. Itu Bu. Gitu Bu. Kan beda nak. Misalkan kamu bilang aku bahagia. Terus efeknya ke Umi apa? Ibu sebutin. Wih kamu bahagia berarti ada sesuatu yang menyenangkan kamu. Peristiwa-peristiwa sebelumnya happen to you. Terus kamu pokoknya bahagia. Wah. Ke Umi yang denger. Yes anakku bahagia senangnya selangit misalnya gitu ya. Nah kita begitu kan Bu, tapi ketika nak kamu ngomongnya biasa aja, jujur Umi bingung abis, kamu nih di perasaan yang nama perasaannya apa ya? Sedih, bete, gembira, lemes, nah Ibu sebutin, nebak. Nah itu koma Bu. Jadi maksud Umi apa sih Mi? Nah misalnya gitu, maksud Umi apa sih? Umi intinya mau ngomong apa Mi? Misalnya gitu Bu ya. Ya intinya
Umi ingin tahu secara lebih jelas mewakili perasaan kamu. Bisa jadi ada perasaan senang, gembira, bahagia, kagum, ya, lelah, kecewa, marah. Nah, biasa aja itu tidak menukik ke sebuah perasaan, Nak. Jadi Umi tanya lagi ya, Umi tanya lagi nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Gitu, Bu. Ya, ya, ya. Bagaimana atau apa perasaanmu sebelum menerima telepon dari Umi? Nah, gitu Bu, kalau mau lebih rinci. Sebelum menerima telepon dari Umi, kamu bawa perasaan apa nih? Mau ngomong ke Umi. Aku lagi bete. Kan tuh jadi anak lebih jelas, Bu. Ya, ya, ya. Baik, Udah Bu. tangkep ya? Udah nangkep ya? Sudah. Sip. Alhamdulillah. Terima Smart. kasih. Smart parents. Terima kasih, Alhamdulillah. Wulan. Sama-sama. Kembali kasih. Masya Allah. Selanjutnya. Jazakumullah khairan, Ibu Lansari. Alhamdulillah pertanyaannya sangat mewakili dari teman-teman semua. Ada satu Amin. penanya lagi, tadi saya agak lupa siapa ya. Dipersilakan yang tadi sempat bertanya untuk bertanya secara langsung. Atau kita akhiri sesi tanya jawab ini. Sebelum diakhiri, saya kasih ini. tugas. Ada Umu Ica. Nah, apa tuh? Ya, dipersilakan Umu Ica. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica, silakan Bu. Iya, saya punya anak di atas usia 21 tahun, Bun. Saya termasuk orang tua yang terlalu kepo kali ya bahasa anak sekarang. Apapun yang anak-anak lakukan, saya pengen tahu gitu. Kebetulan mereka yang dewasa nih anak laki-laki. Kalau anak perempuan mungkin saya bisa ajak bicara, ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan biasanya nggak terlalu suka dikepoin gitu. Terkadang ada miss, akhirnya kesel atau ya udah jawabnya ya udah terserah mama kayak gitu. Apakah sifat yang saya lakukan ini di kemudian hari akan menyebabkan anak-anak tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, artinya karena selalu ya udah terserah mama, baiknya mama seperti itu. Gimana, Bu? Yes. Baik, Ibu Ica, terima kasih sudah berkenan bertanya. Dan Ibu sepertinya sedang memiliki perasaan khusus ya. Yang nama perasaannya Ibu mungkin lebih bisa tepatnya apa. Boleh saya tanya, Bu? Iya. Ibu lebih menamakan perasaan Ibu apa? Sedih, haru, menyesal, bingung, atau apa, Bu? Atau di luar itu? Mungkin karena bertahun-tahun saya sakit. Saya nggak ngerasa punya hari-hari kedekatan yang banget dengan anak-anak saya. Karena saya sibuk dengan sakit saya. Kemudian mereka beranjak dewasa, mereka dengan permasalahan mereka. Saya berusaha untuk dekat, tapi ya itu mungkin terlalu sayang, tapi salah cara saya komunikasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak kadang kurang nyaman ya, kalau bahasa saya kurang nyaman, sehingga suka ya udah terserah mama, baiknya mama. Itu kadang kalau mereka udah bicara gitu, balik ke saya, kalau maunya mama nanti salah, karena mereka punya cara berpikir untuk mereka sendiri gitu. Kalau selalu ikutin mama kan belum tentu yang baik untuk saya atau yang nyaman untuk saya akan nyaman untuk mereka seperti itu. Sedangkan mereka udah yang tahap dewasa. Ya, baik. Jadi Ibu, tangisan Ibu mewakili perasaan merasa bersalah gitu, Bu, maksud Ibu dari penjelasan tadi, penjelasan yang terkini. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ica. Saya coba bantu jawab ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah betul Ibu melalui tahapan niatnya ingin lebih
tahu perkembangan anak terkini, menyadari adanya latar belakang penyakit yang ibu derita, sehingga momen untuk komunikasi di masa lalu belum cukup intensif karena penyakit tersebut. Iya. Mungkin saya menduga ibu sekarang getting better kesehatannya, sehingga ibu ingin ya mengasuh lebih baik, diawali dengan apa sih yang anak sedang pikirkan, apa sih yang sedang anak butuhkan, apa sih plan anak, apa sih sesungguhnya perasaan anak setelah ada jeda tidak komunikasi intensif ibu dan anak. Begitu ya, Bu? Iya, iya, Bun. Baik, jadi niat awal sudah bagus. Keponya ibu untuk membalas ya kehilangan momen-momen sebelumnya, untuk sekarang ke depannya akan lebih paham anak sehingga kepo itu muncul di ibu ya. Nah, itu Bu yang ibu akan bawa ke anak. Sebelum anak bilang terserah mama, terserah apa, ibu telling story dulu, cerita dulu ke anak. Ya, misalkan tadi si C gitu deh, anak kita C namanya. C, mama butuh bicara sama kamu agak lama. Agak lama ya bisa jadi 30 menit gitu. Mama minta waktu untuk itu khusus mama sama C bicara. Tidak dengan anak yang lain, tidak juga didampingi Abi. Ada apa, Mah? Ya, gitu deh, kangennya mama sama anak, kepo tentang perkembangan anaknya, gitu Bu, jujur. Jadi nggak boleh ada kebohongan, tidak ada dusta di antara kita, gitu loh Bu. Karena apa? Ini bicara hati ya, bicara perasaan. Itu nggak perlu manipulasi, apalagi ini ibu sama anak ya, kedekatannya begitu kuat ya. Dan di situ ada ruang pengasuhan. Dan pengasuhan yang terbaik adalah bagian dari sebuah kewajiban ibu kepada anaknya. Nah, jadi kembali di awal, ibu deketin anak, minta waktu, ada waktu khusus ibu sama kamu bicara agak lama, enggak cuma sebentar. Jadi tolong ibu minta kesediaan kamu, luangkan waktu untuk mama, kapan itu nak? Sehingga kamu memang sedang akan bicara dengan mama, dan mama jadi merasa diterima. Waktu 30 menit, mama sudah mintakan dan kamu ridho. Itu dulu Bu, kelunuannya. Iya. Bu Ica, ya, udah ditempuh. Oh, mama mau bicara khusus, nak. Malah dia yang kepo nanti ya. Ada apa nih sampai 30 menit agak lamaan gitu ya. Justru dia yang kepo sekarang, bukan ibu aja gitu ya. Disebutlah hari ini jam segini. Oh, terima kasih anak ya. Oke, kita tunggu ya jam segini. Ya, makasih. Mama sangat berharap di waktu itu. Pas waktu itu, kalau ibu mau chatting, misalkan dia lagi di mana, anak udah hari ini tanggal sekian ini sesuai kesepakatan kita waktu itu, mama diizinkan menemui kamu secara khusus face to face gitu ya. Untuk work itu aja reminder saja, ya reminder aja. Nanti kita lihat, oh ya Ma, aku masih ingat. Oke, kasih emoticon apa? Ya, Ibu silakan. Nah, udah sampai di situ tempat, terus Ibu cerita, Bu, seperti tadi Ibu bercerita ke kami. Kamu tentu masih ingat ada masa Mama sakit dan cukup lama Mama tidak dialog sama anak-anak. Ibu sebut gitu, Bu. Akibatnya apa, Nak, ke Mama? Mama nggak banyak tahu tentang perkembangan anak. Ya, anak ini sekarang sedang niatnya pengen apa, kuliahnya lagi sampai mana, lagi seru-serunya apa, ujian atau apa, atau presentasi, atau tantangan hidup kamu sekarang sedang apa. Itu Bu, keponya ibu itu dalam bentuk disebutin tadi. Banyak hal yang terlewat, luput dari mama karena sakit mama itu. Efek ke mama adalah gitu Bu. Efek ke mama adalah banyak hal mama nggak tahu tentang perkembangan anaknya yang terkini. Nah sekarang mama sedang ngomong sama Cece, misalkan anak mama ada sekian. Mama sedang fokus ke C dulu. Dan mama berterima kasih kita ada waktu 30 menit gitu. Gitu Bu. Ya jadi sangat jelas, apalagi dia udah mahasiswa dan lelaki. Lelaki itu maunya to the point Bu. Enggak to the point. Ya dia nggak ingin waktunya berlama-lama untuk ngobrol kalau dia memang ada kegiatan ya, tipe yang serius. Misalkan anak ibu bukan tipe yang nyantai atau ngerokok atau ugal-ugalan ya.
lebih enak lagi tuh keseriusan dia kita balas dengan keseriusan ya. Tapi jelas dalam pembicaraan itu ada latar belakang, ada tujuan. Nah, karena kita sedang memahami perasaan, masuk tuh perasaan kita. Gitu ya Bu ya. Akibat gini-gini, Mama begini-gini. Jadi plan Mama ke depan sebagai ibu dari anak-anak, gitu ya Bu ya. Dan Mama ingin menyempurnakan peran Mama sebagai ibu dalam mengasuh anak. Mama ingin tahu lebih dalam tentang kamu. Kalau toh kamu ingin tahu lebih dalam tentang Mama ke depannya seperti apa, Mama pun dengan senang hati menyampaikan. Gitu Bu. Iya. Terus masuk Bu apa yang Ibu mau sasar, aspek apa yang Ibu kepoin banget dari anak itu selama sebelumnya ada jeda sakit. Gitu. Entry point-nya Bu, yang penting entry point dulu sebelum kita ngisi banyak. Entry point-nya itu jelas ketangkap oleh lawan bicara kita. Dia jadi fokus juga mau ke seperti yang kita di awal sampaikan. Ya. Gitu. Iya Bunda. Bisa diterima Bu penjelasan saya? Bisa. Oh, Alhamdulillah. Apakah insya Allah akan memudahkan Ibu ketika mendekati anak Ibu bicara seperti itu runutannya? Urutannya? Insya Allah. Insya Allah. Nanti Ya, saya baik. coba insya Allah. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau sudah kejawab, alhamdulillah. Jazakallah. Bunda. Wa iyaki Bu Ica, barokallah. Baik, jazakumullah khairan untuk Ibu Lansari. Waktu menunjukkan pukul 14.41 lewat 11 menit dari rencana kesepakatan kita ya. Ibu mengakhiri materi di pukul 14.30. Semoga Ibu ridho atas kelebihan waktu ini. Oh, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Karena sangat menarik sekali ya pembicaraan atau materi yang Ibu sampaikan dari pekan lalu, banyak sekali penanya ketika di sesi materi yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin sesi ini sesi tanya jawab kita tutup saja ya Ibu Wulansari. Oh, baik. Baik. Jazakumullah khairan. Waktu menunjukkan pukul 14.41 kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan jazakumullah khairan atas materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita dapati hari ini mengenai komunikasi terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap keluarga dapat kita amalkan sehingga kehidupan kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga lebih baik, ada progresif yang baik mengarah keharmonisan rumah tangga, dan semoga apa yang kita lakukan selama ini berkat dari ilmu yang Ibu Wulansari berikan menjadi amal soleh untuk Ibu. Amin. Dan mengalirkan pahala tiada henti untuk Ibu Wulansari. Allahumma amin. Khairan juga untuk Mas Zaid sudah banyak membantu Ibu. Saya senang sekali, alhamdulillah hari ini dapat slide materi. Sangat membantu sekali. Jazakumullah khairan atas upaya Ibu dan Mas Zaid. Baik, mungkin kita tutup kajian hari ini ya Ummahat semua dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam mendampingi kajian hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi, Mimi mohon ampun. Kepada Allah, Mimi mohon ampun. Kita billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan Ibu Wulansari. Sama-sama wa yakuna. Mas Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.